Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda secara mendasar tentang satu kata, disabilitas. Betul. Anda mengirimkan kami satu koleksi tulisan yang luar biasa, judulnya Implementing the Social Model of Disability, diedit oleh Colin Barnes dan Geoff Mercer. Ini bukan satu buku utuh ya, tapi lebih kayak kumpulan esai. Betul sekali. Dan masing-masing esai itu punya sudut pandang yang tajam. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah tuntas sebuah gagasan besar yang disebut model sosial disabilitas. Oke. Kita akan lacak dari mana asalnya ide radikal ini, apa sih inti gagasannya, dan gimana ide ini benar-benar menjungkir balikan pemahaman lama. Pemahaman yang melihat disabilitas sebagai semacam tragedi pribadi itu kan? Tepat. Dan tentu saja, kita juga akan lihat sisi lainnya. Kritik dan perdebatannya. Pasti. Intinya, kita akan geser fokus dari yang tadinya menyalahkan individu menjadi menyoroti masyarakat. Coba deh bayangkan ini sejenak. Gimana kalau masalahnya bukan kursi roda, tapi tangga? Pertanyaan simpel itu ternyata adalah inti dari semua yang akan kita bicarakan hari ini. Persis, itu titik awalnya. Oke, mari kita mulai dari awal. Di mana dan kapan ide sebesar ini lahir? Kita harus kembali ke Inggris di akhir tahun 60-an dan 70-an. Oke. Saat itu, ada rasa frustrasi yang muah memuncak di kalangan aktivis penyandang disabilitas. Mereka sudah lelah. Lelah kenapa? Lelah dengan organisasi-organisasi besar tentang disabilitas yang justru dipimpin oleh para ahli non-disabilitas. Jadi orang lain yang berbicara atas nama mereka. Tepat sekali. Dan mereka juga muak dengan pendekatan lobi-lobi politik tradisional yang mereka rasa, lambat banget dan nggak menghasilkan perubahan nyata. Jadi ada perasaan kalau mereka cuma jadi objek gitu ya? Benar, objek belas kasihan atau subjek penelitian, bukan agen perubahan bagi hidup mereka sendiri. Lalu, apa pemicunya? Apa yang bikin semua itu berubah? Pemicunya adalah munculnya sebuah kelompok kecil tapi sangat vokal di tahun 1974. Namanya Union of the Physically Impaired Against Segregation. UPIAS. UPIAS, disingkatnya. Mereka inilah yang benar-benar membalikan meja. Apa yang mereka lakukan sampai bisa dibilang seheboh itu? Gini, mereka menulis sebuah dokumen di tahun 1976 yang isinya pada masa itu sangat revolusioner. Saya kutip sedikit ya, karena ini penting banget. Silakan. Masyarakatlah yang melumpuhkan, mendisable orang-orang dengan keterbatasan fisik. Disabilitas adalah sesuatu yang dibebankan di atas keterbatasan kami. Tunggu. Jadi mereka memisahkan dua hal. Ada keterbatasan fisik, lalu ada disabilitas sebagai sesuatu yang dibebankan dari luar. Nah, Ini dia momen ahanya. tepat sekali. UPIS membuat pembedaan yang krusial antara impairment atau keterbatasan dan disability, disabilitas. Impairment, kata mereka, ya kondisi tubuh atau pikiran seseorang. Contohnya? Cedera tular belakang, tidak bisa mendengar, atau kondisi neurologis tertentu. Itu ya fakta biologis. Oke, itu impairment. Lalu disability. Nah, disability itu semua hambatan yang diciptakan oleh masyarakat. Gedung yang cuma punya tangga, nggak ada RAM. Oke. Informasi publik yang formatnya cuma tulisan, nggak ada audio atau braille. Ya. Sistem transportasi yang nggak bisa diakses pengguna kursi roda. Prasangka dari calon atasan pas wawancara. Menurut UPIS, itulah disabilitas. Jadi itu bentuk penindasan sosial. Betul, itu adalah penindasan sosial. Jadi menurut mereka, seseorang itu tidak memiliki disabilitas tapi dibuat menjadi disabilitas oleh lingkungannya. Wah, ini pembalikan cara pandang yang luar biasa. Dari masalah medis personal, jadi masalah politik dan sosial. Lalu siapa yang memberi nama model sosial? Masuklah seorang akademisi bernama Mike Oliver di tahun 1980-an. Dia yang kasih label model sosial disabilitas. Dan dia langsung membandingkannya secara keras dengan apa yang dia sebut model tragedi pribadi atau model medis. Model yang dominan saat itu. Sangat dominan. Model lama itu kan cuma fokus pada apa yang salah dengan individu dan gimana cara memperbaiki mereka. Tapi dari yang saya baca di esai Oliver, dia sangat hati-hati. Dia bilang ini bukan sebuah teori sosial yang maha lengkap, kan? Sangat hati-hati. Baik Oliver maupun Vic Finkelstein, arsitek utama UPIS, selalu menekankan kalau model sosial ini adalah alat heuristik. Lalu, saya suka analogi itu.
Sebuah alat praktis untuk membongkar asumsi lama dan membangun pemahaman baru, tujuannya adalah aksi politik, bukan sekedar teori di Menara Gading. Artinya, ide ini bukan cuma buat diskusi di seminar, tapi untuk mendobrak sesuatu di dunia nyata. Dan sepertinya itu benar-benar terjadi, kan? Tentu saja, ide ini jadi bahan bakar bagi gerakan hak-hak sipil penyandang disabilitas di Inggris. Tiba-tiba, para aktivis punya fokus yang sangat jelas. Mereka jadi nggak minta belas kasihan lagi, tapi menuntut hak. Tepat, kampanye mereka jadi lebih terarah. Contoh paling kentara itu perjuangan panjang untuk meloloskan undang-undang anti-diskriminasi. Fokusnya bukan lagi, tolong bantu kami, tapi berhenti mendiskriminasi kami. Selain undang-undang, ada lagi? Ada juga kampanye untuk hak mendapatkan pembayaran langsung atau direct payments. Apa itu pembayaran langsung? Idenya sederhana tapi radikal. Jadi daripada pemerintah yang menyediakan layanan asisten pribadi, di mana mereka yang menentukan siapa asistennya, kapan jadwalnya. Jadi kontrolnya di pemerintah. Betul. Nah, dengan direct payments, dananya dikasih langsung ke penyandang disabilitas. Mereka bisa mempekerjakan asisten mereka sendiri, mengatur jadwal sendiri, mereka jadi bos. Wah, itu benar-benar pergeseran kekuasaan dari negara ke individu. Tapi menariknya, di salah satu esai disebutkan kalau ide ini kemudian diadopsi oleh lembaga-lembaga mainstream. Nah, ini dia. Di tahun 90-an, Apakah ini pertanda baik atau justru idenya jadi jinak? itu pertanyaan kuncinya. Di satu sisi, ini kemenangan besar. Tiba-tiba, Dinas Kesehatan, yayasan besar, bahkan Komisi Hak Asasi Pemerintah mulai pakai bahasa model sosial. Cuma di permukaan. Bahasanya dipakai, tapi semangat untuk membongkar struktur kekuasaannya hilang. Nanti kita akan lihat buktinya di studi kasus Birmingham. Dan pengaruhnya ini nggak berhenti di Inggris kan? Menyebar ke seluruh dunia. Betul. Model ini diadopsi oleh organisasi payung internasional seperti Disabled People's International. Pengaruhnya meresap ke dalam dokumen PBB, dan yang mungkin paling signifikan, ini menekan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. WHO, Lembaga Medis PBB. Itu ironis sekali. Sangat. Mereka kan punya klasifikasi lama yang sangat medis. Nah, mereka menggantinya dengan kerangka baru yang disebut International Classification of Functioning atau ICF. Apa yang beda dari ICF ini? Yang revolusioner dari ICF adalah ia secara eksplisit mengakui bahwa faktor lingkungan, sosial, dan fisik memainkan peran besar dalam partisipasi seseorang. Ini pengakuan global terhadap inti dari model sosial. Walaupun pasti ada catatannya. Tentu, para kritikus tetap bilang kalau di balik itu semua, akar pemikiran medis barat di WHO masih sangat kuat. Oke, ini semua terdengar revolusioner dan hampir sempurna. Tapi nggak ada ide besar yang sesederhana itu kan? Pasti ada yang bilang, tunggu dulu, ini terlalu menyederhanakan masalah. Apa kritik utamanya? Tentu saja ada. Dan perdebatan ini justru paling sengit terjadi di dalam gerakan disabilitas itu sendiri. Oh, justru dari dalam. Betul. Kritik yang paling sering muncul adalah tuduhan bahwa model sosial ini seolah-olah mengabaikan atau bahkan meniadakan pengalaman personal dari impairment itu sendiri. Tunggu sebentar. Kalau saya dengar kritik itu, kedengarannya sangat valid. Sulit membayangkan model yang seolah nggak peduli pada rasa sakit kronis, kelelahan, atau depresi yang bisa menyertai sebuah kondisi. Ini adalah kesalahpahaman yang paling umum. Para pendukungnya punya sanggahan yang kuat. Mike Oliver, misalnya, dia sendiri seorang tetraplegia. Dia merasakan dampak impairment-nya setiap detik. Lalu bagaimana dia menjawabnya? Dia bilang model sosial itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi teori tentang pengalaman pribadi rasa sakit. Tujuannya dari awal adalah untuk mendefinisikan pengalaman kolektif atas diskriminasi. Jadi ini soal fokus, bukan menyangkal rasa sakit, tapi memilih medan pertempuran yang berbeda. Tat, fokusnya adalah membangun gerakan politik yang solid. Kalau setiap orang cuma fokus pada penderitaan individunya yang sangat beragam, sulit membangun solidaritas untuk melawan hambatan sosial yang sama. Jadi, ini alat strategis. Oke, itu masuk akal sebagai sebuah strategi politik. Tapi perdebatan tidak berhenti di situ. Ada penulis lain seperti Carol Thomas dan Donna Reeve yang merasa ada yang kurang. Betul. Mereka nggak menolak model sosial, tapi bilang model ini perlu diperluas. Kata mereka, disabilitas itu bukan cuma soal hambatan fisik di luar sana. Seperti tangga atau trotoar yang tidak rata. Betul. Tapi juga soal hambatan di dalam sini, di dalam pikiran dan emosi kita.
Donna Reeve menyebutnya dimensi psikoemosional dari disabilitas. Dimensi psikoemosional, maksudnya secara konkret apa ya? Ini tentang luka batin yang disebabkan oleh masyarakat. Tentang efek dari penindasan yang terinternalisasi. Terinternalisasi. Ketika Anda perlahan-lahan mulai percaya sama stereotip negatif tentang diri Anda sendiri, karena terus-terusan mendengarnya. Ini tentang dampak kumulatif dari ribuan tatapan aneh di jalan, atau pertanyaan yang terlalu pribadi dan invasif. Jadi, rasa cemas saat mau keluar rumah karena takut dihakimi, atau perasaan lelah karena harus terus-menerus mendidik orang lain, itu juga bagian dari disabilitas. Menurut Reeve, ya. Efek emosional ini bisa sama melumpuhkannya dengan sebuah tangga. Dia bahkan mendefinisikan ulang disabilitas sebagai penggerogotan kesejahteraan psikoemosional yang ditimbulkan secara sosial. Ini semakin kompleks. Dan ada kritik lain yang lebih mendasar lagi, yang mempertanyakan akar Marxis dari pemikiran awal model sosial ini. Betul. Pemikir awal seperti Vic Finkelstein kan sangat dipengaruhi Marxisme. Mereka bilang penyingkiran penyandang disabilitas dari dunia kerja itu konsekuensi logis dari kapitalisme. Yang cuma menghargai produktivitas, kedengarannya logis, tapi salah satu penulis di buku ini, Bill Armour, menolaknya. Benar. Dan esai Bill Armour ini memberikan contoh yang menurut saya sangat mengejutkan. Henry Ford. Henry Ford, bapak klinik perakitan, saya pikir dia justru lambang dari sistem yang menuntut pekerja normal yang standar. Justru itu. Armour menunjukkan bahwa pada tahun 1923, Henry Ford menulis bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas itu justru menguntungkan secara ekonomi. Serius? Ya, Ford melakukan studi di pabriknya dan menemukan ribuan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang dengan berbagai keterbatasan fisik. Argumennya murni kapitalis, membuang-buang bakat manusia itu tidak efisien. Wow. Itu benar-benar berlawanan dengan narasi yang ada. Jadi kalau bukan kapitalisme, menurut Armour, apa akar masalahnya? Armour bilang masalahnya lebih dalam. Obsesi modernitas dengan konsep normalitas. Revolusi industri tidak hanya menciptakan pabrik, tapi juga ide tentang tubuh pekerja yang normal. Sebuah standar. Tepat. Siapapun yang menyimpang dari norma ini dianggap abnormal dan secara sistematis disingkirkan. Proses ini dia sebut dislokasi sosial. Jadi, musuh utamanya bukanlah pasar bebas, melainkan tirani kenormalan itu sendiri. Oke, kita sudah punya ide awalnya, lalu kritik-kritik yang mencoba menyempurnakannya, tapi pertanyaan besarnya tetap, apa yang terjadi ketika semua teori ini coba diterapkan di dunia nyata? Nah, untuk itu kita bisa lihat studi kasus yang ditulis sendiri oleh Mike Oliver tentang Dewan Kota Birmingham. Ini contoh yang sempurna. Apa yang terjadi di Birmingham? Pada tahun 1996, Dewan Kota ini secara resmi mengadopsi model sosial sebagai kebijakan mereka. Terdengar sangat progresif, kan? Terdengar luar biasa. Harusnya semua pelayanan mereka jadi lebih baik. Itulah rencananya. Tapi 5 tahun kemudian, Oliver kembali untuk mengevaluasi. Dan laporannya menunjukkan bahwa tidak banyak yang berubah di lapangan. Loh, kenapa bisa begitu? Apa yang ditemukan Oliver sangat mencerahkan. Dia melihat bahwa di dalam satu dinas yang sama, ada 3 pendekatan berbeda yang hidup berdampingan. Yang pertama, dia sebut pendekatan kemanusiaan. Dari namanya, kedengarannya bagus. Namanya menipu. Ini pendekatan di mana layanan diberikan atas dasar belas kasihan. Para profesional, dokter, terapis, memegang kendali penuh. Pengguna layanan diharapkan pasif dan bersyukur. Oh, ini kan pada dasarnya model tragedi pribadi yang diberi baju baru. Persis. Lalu yang kedua adalah pendekatan kepatuhan. Kepatuhan. Ini didorong oleh hukum. Tujuannya bukan untuk memberdayakan, tapi untuk memastikan institusi tidak dituntut. Jadi cuma sekedar centang kotak supaya tidak kena masalah hukum. Memasang RAM karena peraturannya begitu, bukan karena keyakinan. Tepat sekali. Ini lebih tentang manajemen risiko daripada hak asasi manusia. Dan yang ketiga, pasti ini yang ideal. Ya, yang ketiga adalah pendekatan kewarganegaraan. Inilah tujuan akhir dari model sosial. Dalam pendekatan ini, penyandang disabilitas dilihat sebagai warga negara yang setara dengan hak dan tanggung jawab penuh. Layanan dirancang bersama mereka, bukan untuk mereka. Betul. Contoh terbaiknya ya skema pembayaran langsung tadi, di mana kendali ada di tangan pengguna. Dan kesimpulan Oliver di Birmingham? Kesimpulannya cukup suram. Dia menemukan
bahwa Dewan Kota itu sebagian besar masih terjebak di pendekatan kemanusiaan dan kepatuhan. Pendekatan kewarganegaraan cuma ada di beberapa proyek percontohan kecil. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengubah budaya birokrasi ya. Betul sekali. Dan ini kembali ke analogi Palu tadi. Benar juga. Seperti yang ditulis Oliver, model sosial adalah palu, sebuah alat. Sudah waktunya untuk berhenti mengagumi palu itu dan mulai menggunakannya untuk merobohkan tembok. Jadi setelah kita membedah semua ini, apa artinya bagi kita yang mendengarkan? Apa inti yang bisa kita bawa pulang? Menurut saya, intinya adalah model sosial disabilitas ini merupakan sebuah pergeseran seismik, sebuah alat berpikir yang mengubah lensa kita. Ia mengalihkan fokus dari apa yang dianggap salah pada tubuh seseorang menjadi apa yang salah dengan struktur dan sikap masyarakat kita. Dan sejarah membuktikan ini alat politik yang sangat ampuh. Sangat ampuh untuk menggeser percakapan dari belas kasihan menjadi hak asasi. Namun, seperti yang kita lihat, ini bukan akhir dari cerita. Perdebatan yang terus berjalan adalah tentang bagaimana menyempurnakan model ini, bagaimana memasukkan kembali pengalaman personal akan rasa sakit, bagaimana mengakui luka emosional. Benar. Dan bagaimana memperhitungkan bahwa pengalaman disabilitas juga dipengaruhi oleh ras, gender, dan kelas sosial. Model ini adalah titik awal, bukan titik akhir. Ada satu pemikiran penutup dari salah satu penulis, Claire Tregaskis, yang menurut saya sangat menarik. Dia mengangkat kemungkinan untuk membentuk apa yang disebutnya aliansi yang tidak biasa. Ya, aliansi dengan kelompok non-disabilitas untuk bersama-sama mengatasi berbagai bentuk eksklusi sosial. Tepat, dan ini memunculkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Setelah kita paham bagaimana model sosial ini mendefinisikan ulang masalah, bahwa masalahnya ada di masyarakat, mungkin langkah berikutnya bukan hanya untuk memprotes. Tapi juga membangun. Iya, bagaimana jika kita menggunakan pemahaman ini untuk membangun kemitraan yang lebih luas? Kalau masalahnya adalah masyarakat yang eksklusif, bukankah solusinya harus dibangun oleh semua orang di dalam masyarakat itu? Bagaimana jika menerapkan model ini untuk berkolaborasi bisa menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif? Untuk kita semua,